Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqil hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian kitab Sifatus Shaum Nabi SAW fi Ramadan. Kita masuk pada pembahasan yang ke-15, yaitu mufsidatus shaum, apa saja yang dapat merusak atau membatalkan ibadah puasa. Hunaka umurun katsiratun yanbaghi 'ala as-shaimi ijtinabuha li'annahu idza fa'ala fi nahari Ramadan fasada shaumuhu wa zadat athamuhu. Ada beberapa perkara yang seharusnya dihindari oleh orang yang sedang berpuasa, karena kalau dia lakukan, hal itu akan membatalkan puasanya dan menambah dosanya. Wahia, yaitu yang pertama, al-aklu wasyarab muta'ammidan, makan dan minum dengan sengaja. Di sini penulis menyebutkan bukan sekedar makan dan minum saja, tapi harus ada tambahan dengan sengajanya. Berarti apabila makan dan minum tidak sengaja, apakah dikarenakan lupa atau dia tidak tahu bahwasanya hari itu adalah sudah masuk Ramadan, atau mungkin dikarenakan hal-hal yang lain di mana memang dia tidak sengaja melakukannya, maka puasanya masih tetap sah dan lanjutkan puasanya. Qala azza sya'nuh, Allah subhanahu wa ta'ala firman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian hingga jelas perbedaan antara benang putih dengan benang hitamnya fajar, kemudian lanjutkan puasa kalian hingga malam hari. Fa uqila anna siyam minal akli wasyarab. Dari ayat ini bisa kita fahami bahwasanya puasa itu menahan diri dari makan dan minum. Karena Allah mengatakan makan dan minumlah kalian hingga muncul waktu fajar. Ya, makan dan minumlah hingga jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitamnya fajar. Ya, kita sederhanakan saja, makan dan minumlah kalian hingga adzan subuh. Ya, karena adzan subuh itu dikumandangkan ketika masuknya fajar shadiq. Makan dan minumlah kalian hingga adzan subuh berkumandang. Berarti ketika adzan subuh berkumandang tidak dibenarkan lagi makan dan minum. Kemudian setelah tidak dibenarkan makan dan minum, summa atimmus siyama ilal lail, sempurnakanlah, lanjutkan puasa kalian hingga malam hari. Berarti ketika sudah malam hari boleh lagi berpuasa, boleh lagi untuk makan dan minum. Demikian ikhwah. Jadi makan dan minumlah kalian hingga adzan subuh berkumandang. Berarti ketika adzan subuh berkumandang sudah tidak dibenarkan lagi makan dan minum. Berarti salah satu perkara yang tidak dibolehkan ketika kita berpuasa yaitu tidak boleh makan dan minum hingga waktu malam. Kapan dikatakan malam? Yaitu sebagaimana yang sudah kita definisikan di pelajaran terkait dengan berbuka, yaitu terbenamnya bulatan matahari. Kalau sudah terbenam bulatan matahari, maka sudah boleh untuk berpuasa, boleh untuk makan dan minum kembali. Fa idza akala as-sha'im wa syariba faqad aftar.
apabila seorang itu makan dan minum, maka berbukalah dia atau batallah puasanya. Wa khususa dzalika bila amdi, dan ini terutama tentunya khusus untuk orang yang memang makan dan minum dengan sengaja. Li'anna as-sha'im idza fa'ala dzalika nasiyan aw mukhti'an aw mukrahan fala syai'a 'alaihi. Karena seorang yang sedang berpuasa, jika dia makan dan minum karena lupa atau salah di sini ya contohnya dia tidak mengira kalau hari itu sudah sudah masuk 1 Ramadan, sementara dia sudah sarapan misalnya gitu kan. Sudah sarapan, orang beritahu bahwasanya ini sudah masuk Ramadan, maka dia lanjutkan puasanya. Ya, dia lanjutkan ibadah puasanya. Au mukrahan, atau dia dipaksa. Ya, mungkin ada seorang pegang pistol ketika dia sedang puasa, diancam, kalau kamu nggak makan maka ku tembak kepalamu misalnya, diancam nyawanya, maka gimana? Makan, ya makan. Setelah dia makan, udah dia lanjutkan puasanya, karena dia makan di situ di bawah ancaman melayang nyawanya kalau dia nggak makan. Demikian ikhwan. Dalam masalah ini berarti ini orang terpaksa. Tentunya kita harus kaitkan lagi dengan definisi terpaksa itu bagaimana. Nah, demikian ikhwan. Intinya seorang yang lupa kalau itu Ramadan, atau dia tak tahu kalau itu adalah Ramadan, atau dia dipaksa untuk makan dan minum, maka puasanya tetap sah dan dia lanjutkan puasanya. Wa ala dzalikal adillatul atiyah, berdasarkan dalil-dalil yang berikut. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Apabila seorang itu lupa hingga akhirnya dia makan dan minum, maka sempurnakan puasanya, lanjutkan puasanya, karena sesungguhnya dia telah diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi kalau orang yang lupa ya enggak ada masalah. Lanjutkan aja puasanya. Lupa ini kan ikhwah nggak bisa pakai jadwal, ya nggak ada jadwal yang berlupa. Saya lupa, saya setiap jam 10 nggak ada. Ya, lupa ini nggak pakai jadwal. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ya kalau dia sengaja, dia pura-pura lupa, ya tentunya dia dan Allah lah yang tahu. Ya, kan bisa saja seorang itu pura-pura lupa. Ya. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a an ummatil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan dari umatku. Meletakkan di sini artinya memaafkan umatku atas kesalahan mereka, ya, kesalahan yang tak sengaja atau dikarenakan lupa atau apa yang dipaksakan atas diri mereka. Sesuatu yang dikarenakan lupa, dikarenakan karena nggak tahu, dikarenakan dia dipaksa, maka tidak ada hukum dalam masalah ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tahawi. Itu yang pertama, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, at-ta'ammudul qai', yaitu muntah dengan sengaja. Li'annahu man dzara'ul qai' la syai'a alaihi, karena seorang yang muntah tidak batal puasanya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzara'ahul qai' falaisa alaihi qada, barang siapa yang muntah maka tidak perlu diqadha, artinya lanjutkan puasanya. Wa man istaqa'a falyaqdi, tapi bagi siapa yang sengaja muntah maka hendaklah dia mengqadha puasanya, artinya puasa yang dia lakukan itu sudah batal. Ya, terkadang ada seorang yang sedang yang terbiasa kalau dia gosok gigi, dia berus giginya itu agak diletakkan di dalam sehingga dia maksudnya mengeluarkan dahak yang ada di tenggorokan, gitu kan, keluarlah dahaknya. Tapi karena kali ini dia sudah sahur, sudah kenyang, begitu itu bukan malah dahaknya yang keluar, makanan yang dari lambung itu malah keluar, maka batal puasanya karena memang tidak dibolehkan. Demikian ikhwah, itu namanya disengaja, ya, itu namanya disengaja. Apalagi kalau ada orang sengaja menjolok-jolok mulutnya dengan tangannya sehingga dia muntah. Nah, ini berarti dia disengaja dan dia batallah puasanya. Jadi intinya muntah pun kalau disengaja maka tidak batal. Tapi kalau nggak sengaja maka tidak batal. Seperti dia melihat kotoran misalnya, mual hingga akhirnya dia muntah, atau dia naik kendaraan, dia pusing, ya, mabuk kendaraan, maka lantas sampai dia muntah, maka ini tidak membatalkan, lanjutkan puasanya.
Yang ketiga itu al-haid wan nifas, wanita haid dan nifas. Idza hadatil mar'atu aw nufisat fi juz'in minan nahari sawa'un wujida fi awwalihi aw fi akhirih aftarat wa qadat fa in shamat lam yujziha. Apabila seorang wanita itu haid atau nifas, baik di sebahagian harinya, apakah haid dan nifas itu muncul di awal hari atau di sore hari, maka dia dianggap sudah batal. Ya, misalnya dia berpuasa jam 8 pagi datang haidnya, maka batal puasanya. Atau misalnya dia berpuasa 10 menit sebelum adzan maghrib datang haidnya, maka batal puasanya. Ya, maka batal puasanya. Aduh Ustadz, sayang sekali. Enggak apa-apa. Batal puasa bukan berarti dia enggak ada pahalanya. Ada pahalanya. Puasa yang dia lakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu ada pahalanya. Jangan dikira enggak ada nilai sama sekali. Walaupun memang puasanya itu dianggap batal dan dia harus ganti di hari yang lain, ya. Namun karena dia sudah melakukan, ya, dan sah di awal, maka itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu ganjaran insyaallah. Qala sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Beliau mengatakan, bukankah kalau seorang wanita itu haid atau bukankah apabila seorang wanita itu haid dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Qulna bala. Kami katakan benar ya Rasulullah. Ini kisahnya ikhwah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kaum wanita itu kurang agama dan akalnya. Para sahabiyah bertanya, di mana kurang agama dan akalnya? Nah, inilah kata Rasulullah. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah kalau seorang wanita itu haid dia tidak sholat dan tidak puasa? Faqulna bala. Kata kaum wanita, benar ya Rasulullah. Qal fadzalika nuqsanu diniha. Beliau bersabda, itu menunjukkan kurangnya agamanya. Wa fi riwayatin kam kuthul layali ma tusalli wa tuftiru fi Ramadan wa hadha nuqsanu diniha. Dia menetap beberapa hari tidak sholat kalau dia sedang haid. Demikian juga tidak berpuasa di bulan Ramadan. Itu menunjukkan kurang agamanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa qad jaa al-amru bil qada'i fi haditsin an Mu'adzah qalat, bahwasanya wanita yang batal puasanya atau tak boleh dia berpuasa ketika datang haidnya, maka dia ganti di hari yang lain. Ya, berdasarkan hadis diriwayatkan dari Mu'adzah, qalat, dia berkata, sa'altu Aisyah, aku pernah bertanya Aisyah radhiyallahu anha, faqalat, maksudnya tentang masalah ini, faqalat, aku bertanya, ya. Mu'adzah dia bertanya, ma balul haidu taqdi shauma wa la taqdi shalat. Pertanyaannya, kenapa wanita haid itu mengqada salat tapi dia enggak mengqada puasa tapi tak mengqada salat? Ya kan, kalau seorang wanita haid dia enggak salat, kan tidak ada mengqada salat. Tapi kalau dia enggak puasa, dia harus mengqada puasanya. Ini yang ditanyakan oleh Mu'adzah. Ya, kenapa kalau wanita sedang haid itu dia mengqada puasa tapi tak mengqada salat? Qalat al-haruriyatun anti, apakah kamu haruriyah? Haruriyah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, orang-orang Haruriyah ini merupakan nama sebuah daerah. Ya, nama sebuah daerah yang sekitar 2 mil dari Kufah, dari Baghdad. Ya. 2 mil dari kota Baghdad. Karena orang-orang Khawarij banyak tinggal di sana, dan mereka meyakini bahwasanya karena puasa itu mengqadha, maka salat pun juga harus diqadha. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Atau dikatakan Haruriyah karena di sana ada orang-orang Khawarij yang mereka berlebihan tanattu', ya, berlebihan ghulu dalam melaksanakan satu ibadah, ya, yang harusnya
tidak usah dilakukan, mereka tetap melakukannya. Demikian ikhwah, ya. Jadi daerah Haruriyah ini daerah markasnya orang-orang Khawarij, di mana mereka itu berperang melawan Ali bin Abi Thalib dalam peperangan Nahrawan, ya, perang Nahrawan. Karena mereka itu dikenal dengan orang tasyaddud, berlebihan dalam melaksanakan agama ini, melewati batas yang telah ditentukan oleh syariat. Ya, contohnya nih ikhwah, ada orang yang tidak mau menikah dikarenakan dia ingin fokus ibadah kepada Allah. Ya, ada yang sholat 1 malam suntuk, nggak tidur-tidur. Ada yang puasa terus, nggak pernah dia berbuka. Hari ini puasa, besok berpuasa, lusa berpuasa. Tidak ada waktu dia tidak berpuasa. Nah, ini namanya berlebihan dalam melaksanakan agama. Yang Rasulullah katakan, halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang berlebihan, melebihi, melampaui batas yang ditentukan oleh syariat. Makanya Rasulullah SAW ketika mendengar ada 3 orang yang menyatakan dia nggak mau menikah dikarenakan ini ingin fokus beribadah, yang satu lagi ingin sholat 1 malam suntuk nggak tidur, seorang lagi mengatakan dia akan puasa terus. Rasulullah katakan, wallahi inilah atqakum wa akhsyakum fillah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan yang paling takwa kepada Allah ketimbang kalian. Walakinni asumu wa uftir. Tetapi aku tetap berpuasa dan aku juga ada waktu nggak berpuasa. Wa usalli wa anam. Aku juga salat malam dan aku juga tidur pada malam hari. Wa atazawajun nisa. Aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang nggak suka dengan sunnahku maka termasuk kelompokku, kata Rasulullah SAW. Nah, orang-orang Haruriyah ini orang-orang yang berlebihan. Yang seharusnya kan yang mengkodo itu kan hanya puasa, salat enggak. Tapi mereka mau melakukan seperti itu. Makanya ketika mendengar ini ada aromanya, ada aroma tasyaddud, berlebihan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aharuriyatin anti, apakah kamu itu Haruriyah, yaitu orang-orang Khawarij? Qalat, berkata Mu'adzah, lastu bi Haruriyah. Enggak, aku bukan Haruriyah. Walakinni as'al, aku hanya sekedar bertanya. Qalat, lantas Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana yusibuna dzalika fa nu'mar bil qada'is shaum wa lam nu'mar bil qada'is shalat. Pada zaman Rasulullah hidup, kami juga sudah mendapatkan hal ini. Ya, ketika Rasulullah masih hidup, kami sudah seperti ini. Hanya saja beliau tidak pernah menyuruh kami mengqada salat, dan sebagaimana beliau menyuruh kami untuk mengqada puasa. Jadi wanita haid itu sudah ada pada zaman beliau, pada zaman Rasulullah hidup. Ya. Wanita haid ketika Ramadan juga sudah ada. Tapi beliau hanya menyuruh mengqada puasa, tidak mengqada sholat. Demikian ikhwah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang keempat adalah al-haqanu al-ghadhaiyah, yaitu suntikan yang mengandung zat makanan. Seperti seorang mau nyuntik infus, misalnya infus itu mengandung zat makanan seperti glukosa dan lain-lainnya. Wa hiya isalu ba'dil mawadil ghadhaiyah ilal am'a biqasdi taghdhiyati ba'dul marda, yaitu untuk menyuntikkan zat makanan langsung ke usus dengan tujuan untuk suplemen makanan bagi sebagian orang yang sakit. Fahadan nau' yuftirus shaim. Yang seperti ini membatalkan puasa. Li'annahu idkhalu ilal jawfi. Karena dia memasukkan ke sesuatu ke dalam tubuh seorang. Wa amma idza kana al-haqnu la tasilu ila al-am'a wa innama ila ad-dam fa hiya kadzalika tuftiru li annahu taqumu maqamat ta'am wasyarab. Adapun bagaimana? Demikian juga halnya kalau yang disuntikkan itu tidak sampai ke usus, tetapi dia disuntikkan ke dalam darah. Ya, maka jika yang disuntikkan itu juga zat-zat mengandung zat makanan, maka tetap disebut dia membatalkan ibadah puasa. Ya, tetap dinyatakan membatalkan ibadah puasa karena dia dikiaskan sama dengan makan dan minum.
Fakatsirum minal marda alladziina yusabuna bighaibubatin tawilatin yughaddawna biwasitatin hadhil ibrah kal glukosa wasilain. Demikian juga banyak kita lihat orang-orang yang sakit, yang pingsan, yang sakit, yang lama pingsannya, ya, maka dia akan diinfus dengan cairan yang mengandung glukosa, ya, diinfus dengan cairan yang mengandung glukosa sebagai zat makanan. Makanya kita lihat orang-orang yang koma misalnya atau pingsan, mungkin pingsan sampai 3 hari, 4 hari, seminggu, mereka tetap hidup, dan tubuh mereka yang membutuhkan makanan setiap harinya itu cara memasukkan makanannya dengan cara infus. Demikian ikhwah. Jadi karena dia nggak bisa makan, jadi dimasukkanlah zat-zat makan itu melalui infus. Makanya infus seperti ini itu dikiaskan sama seperti makanan, dan dia dia membatalkan puasa. Wa kadzalika ma ya'khudhu ba'dul mardhal musabbina birabwi al-qasabi min mawaddin fa innama tuftir. Demikian juga apa yang diberikan kepada orang-orang yang terkena sakit paru, ya, sakit paru yang dimana obatan ini disuntikkan, di dalamnya terdapat zat makanan, maka dia dapat membatalkan puasa. Itu yang keempat, ikhwah. Ya, kalau ini termasuk masalah kontemporer lah ya. Yang kelima al-jima', yang kelima yaitu hubungan suami istri. Qala Syaukani fi darari al-mudiyah al-jima' la khilafa fihi fi annahu yubtilus siyam. Hubungan suami istri tidak ada khilafah, tidak ada khilafiyah, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwasanya hal itu dapat membatalkan puasa. Idza waqa'a min 'amidin, apabila itu terjadi dengan sengaja. Memang ada yang enggak sengaja. Begitu. Jadi di sini Imam Syaukani juga mengkaitkan hubungan suami istri jika dilakukan dengan sengaja maka membatalkan puasa. Amma idza waqa'a 'ala nisyan. Adapun kalau itu terjadi karena lupa, fa ba'du ahli ilmi alhaqahu biman akala wa syariba nasiyan. Kalau mereka lakukan karena lupa, maka sebagian ahli ilmi menyatakan bahwasanya hukumnya sama seperti orang makan dan minum karena lupa. Demikian. Mungkin mereka lupa kalau hari itu 1 Ramadan misalnya, sehingga siang hari mereka melakukan hubungan intim. Ya, jadi memang benar-benar nggak sengaja. Ya, bisa terjadi ya, walaupun memang agak kemungkinan kecil lah. Beda halnya kalau kita makan dan minum, karena kan terkait dengan kita sendiri. Tapi kalau namanya hubungan suami istri ini kan terkait dengan 2 orang. Masa sih dua-dua lupa? Itulah kira-kira ya. Ya, tapi mungkin seandainya itu terjadi, memang dua-dua lupa kalau mereka sedang berpuasa, ya. Mereka lupa, maka dalam masalah ini sama seperti hukum orang yang makan dan minum karena lupa. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Qala Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad, berkata Ibnu Qayyim dalam kitab Zadil Ma'ad, wal Qur'anu dalun annal jima' muftir kal akli wasyarab la ya'rifu fihi khilaf. Beliau mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan, Quran menunjukkan bahwasanya hubungan intim itu dapat membatalkan puasa sama seperti makan dan minum, dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Wa syahid dzalika min kitabillahi azza wa jalla. Ini bisa dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Sekarang silahkan kalian cumbui istri kalian dan lakukanlah apa yang telah Allah bolehkan kepada kalian. Fa'adina fil mubasyarati. Maka akhirnya diizinkanlah para suami untuk mendekati istrinya. Jadi sebelum aturan sekarang ikhwah, ya, sekarang ini kan makan dan minum boleh, yang penting dilakukan tidak di siang hari. Sebelumnya ikhwah, ya sebelumnya peraturannya para suami nggak boleh melakukan hubungan intim di bulan Ramadan. Ya. Tidak boleh para suami mendekati istrinya di bulan Ramadan, baik siang maupun malam hari. Tapi hal itu tentunya membuat para sahabat jadi berat. Demikian. Jadi bagaimana ikhwah? Selanjutnya Allah mansuhkan
mansuhkan hukum tersebut. Larangan para suami mendekati istrinya di bulan Ramadan mutlak, maka ini dicabut dan dibolehkan, tapi khusus di malam hari. Fal'ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang dibolehkan kalian melakukan. Ingat, dan itu hanya di malam hari. Siang hari tetap tidak dibolehkan. Fa'uqila min dzalika anna siyama minal jima' wal akl wasyarab. Dari sini dapat difahami bahwasanya puasa itu menahan diri dari hubungan intim, makan dan minum. Nah, demikian ya. Hubungan intim, makan dan minum. Faman afsada shaumahu bil jima' fa inna alaihi qada wal kaffarah. Dan barang siapa yang merusak, membatalkan puasanya dengan hubungan suami istri, dia wajib untuk mengqada puasanya, kemudian dia harus bayar kafarah. Dia harus mengqada dan bayar kafarah. Wa dalilun dzalika, hal ini bisa dibuktikan ma rawahu Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallam, dari Rasulullah sallam, atahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu, bahwasanya ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, hancur aku, celakalah aku, kata laki-laki ini. Qala wa ma ahlakak, apa yang membuatmu celaka? Kok tiba-tiba celaka? Ma ahlakak, apa yang membuat kamu celaka? Qala waqa'tu ala imrati fi Ramadan, aku melakukan hubungan di siang hari. Qala, lantas Rasulullah katakan, hal tastati'u an tu'tiqa raqabah? Lantas Rasulullah katakan, okelah kalau begitu, apakah kamu bisa memerdekakan seorang hamba? Qala la, kata laki-laki ini, enggak sanggup ya Rasulullah. Qala hal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain? Lantas, apakah kamu sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, kata laki-laki ini, enggak sanggup ya Rasulullah. Qala, Rasulullah tanya lagi, hal tastati'u an tut'im sittina miskinan? Kalau begitu, apakah kamu sanggup memberi makan 60 orang fakir miskin? Qala, laki-laki ini mengatakan enggak sanggup. Ya. Jadi dia tidak sanggup untuk memerdekakan hamba. Dia juga tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut. Dia juga tidak sanggup untuk memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Qala fajlis. Lantas, waduh, udah 3 nih. Udah 3 kafarah, nggak ada yang bisa dia lakukan. Kata Rasulullah, kalau gitu kamu duduk. Fajalasa, maka laki-laki ini pun duduk. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamr. Lantas Rasulullah pun membawa keranjang, dalamnya ada korma. Qala fatasaddaq bihi. Kata Rasulullah, ambil ini korma dan kamu sedekahkan kepada orang-orang miskin. Qala, lantas laki-laki ini mengatakan, ma baina labinataiha ahadun afqaru minna. Ya Rasulullah, tidak ada satu penduduk pun yang tinggal di antara 2 gunung ini. Maksudnya, tidak ada seorang pun yang ada di kota Madinah ini yang lebih fakir ketimbang aku. Fadhahikan Nabi SAW hatta badat atnyabuhu. Mendengar itu Rasulullah tertawa sampai terlihat giginya. Ya, sampai terlihat giginya. Ya, jadi ini orang lakukan hubungan intim di siang hari, memerdekakan hamba nggak sanggup, puasa 2 bulan juga betul-betul nggak sanggup. Mungkin dia bilang, ya Rasulullah 2 bulan, yang sebulan aja begini jadinya, ya kan? 2 bulan berturut-turut nggak sanggup, kemudian memberi makan fakir miskin juga nggak sanggup. Lantas Rasulullah mengambilkan sekeranjang korma, maksudnya kamu beri makan ini dengan korma ini 60 orang fakir miskin. Ternyata dia katakan, ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih miskin ketimbang aku. Dialah orang yang paling miskin. Tertawa Rasulullah. Lantas apa kata Rasulullah? Khudhu. Udahlah, ambil nih. Wa at'im ahlak. Udah, kamu beri makan keluargamu. Akhirnya dia ya yang mengambil korma tersebut untuk dia. Ini menunjukkan ad-dinul Islam dinus samhah. Agama Islam itu ikhwah, agama yang sangat mudah.
agama yang sangat mudah. Demikian konsep dalam Islam, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tak jadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan. Ya, Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Demikian ikhwah rahimallahu iyyakum. Ya sahabat ini kalau ketika dia memang benar-benar nggak sanggup, ya udah apalagi. Dan semua syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajibannya itu terkait dengan kesanggupan. Haji misalnya, kalau nggak sanggup haji ya nggak wajib. Zakat kalau nggak sanggup zakat ya nggak wajib. Demikian, apalagi ikhwah. Kekah kalau nggak sanggup kekah ya nggak wajib. Apalagi yang sifat yang wajib. Demikian ikhwah. Nafkah seorang suami diberikan kepada istrinya, itu gimana? Ya itu wajib tapi sesuai dengan kesanggupan. Demikian ikhwah. Kalau dia memang benar-benar tidak bisa lagi bekerja cari nafkah, gimana mau diwajibkan? Makanya ikhwah, dalam pelaksanaan ibadah puasa juga seperti itu. Ketika Allah mengatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau safar, silakan ganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Demikian ikhwan. Ini sahabat ini Masya Allah. Ya. Yang seharusnya dia terkena kafarah, akhirnya dia yang mendapat rezeki. Dikarenakan apa? Dia memang benar-benar orang yang tidak sanggup. Salat juga begitu ikhwah. Kita diwajibkan salat untuk berdiri. Wa qumu lillahi qanitin. Berdiri salat, berdiri. Ya. Pada dasarnya salat itu berdiri. Namun kalau nggak sanggup, silakan duduk. Shalli qa'iman. Silakan kalian salat duduk. Salatlah kalian duduk. Fa illam tasati fajalisan. Kalau nggak sanggup ya duduk. Ya, salatlah kalian berdiri. Salatlah kalian berdiri. Fa illam tasati fajalisan. Kalau nggak sanggup silakan duduk. Fa illam tastati fa ala jambi. Kalau nggak sanggup silakan tidur miring salatnya. Demikian. Tapi satu hal ikhwah. Untuk salat tidak ada dispensasi untuk tidak salat. Itu dia. Nggak ada keringanan untuk tidak salat. Untuk salat satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, tidak ada alasan untuk tidak ditinggalkan. Tapi kalau kaifiatnya, syarat-syaratnya, misalnya yang seharusnya harus bebas dari najis, pakaian dan tempat harus bebas dari najis. Kalau memang mau tidak mau nggak ada tempat yang nggak bernajis kecuali tidak ada tempat kecuali bernajis, gimana? Ya sholat begitu. Nggak ada pakaian kecuali pakaian bernajis. Udah sholat begitu. Yang penting dia tetap harus sholat. Kalau sholat tetap tidak ada dispensasi untuk tidak sholat. Makanya sering saya sebutkan bahwasanya untuk sholat kita hanya diberi dua pilihan. Anda sholat atau Anda disolatkan. Itu dia. Anda sholat atau Anda disolatkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah 5 hal yang dapat merusak ataupun membatalkan ibadah puasa seseorang. Demikian ikhwah. Itu saja kajian kita sore hari ini, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh telepon langsung dengan nomor yang sudah tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh kirimkan pertanyaan melalui via WhatsApp, atau juga langsung ke nomor saya ini di 0813 600 661. Silakan, kami tunggu pertanyaan Anda. Semoga bisa dijawab dan mohon maaf jika memang tidak bisa dijawab. Baik, sudah masuk pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana bertanya, Ana bekerja. Selama ini yang jemput Ana kerja adik ipar Ana, dikarenakan suami Ana tidak bisa jemput karena bentrok dengan jam kerjanya. Selama ini Ana mencari ummahat, tapi sampai sekarang tidak ketemu juga. Apakah diantar jemput oleh adik ipar itu jalanan salah Ustadz? Jazakumullahu khairan. Taib ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Dalam masalah ini, ya, berarti dia perempuan. Nah, sekarang adik iparnya itu laki-laki atau perempuan? Kalau adik iparnya itu perempuan, ya tidak masalah. Yang jadi masalah kalau adik iparnya itu laki-laki. Ikhwah, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang adik ipar. Wa kaifal hammu? Ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar?
Beliau mengatakan alhamul maut. Ipar itu kematian. Artinya tidak dibolehkan. Ya. Seorang wanita boncengan dengan adik iparnya sama hukumnya dia boncengan dengan orang-orang laki-laki yang lain, sama. Karena sama-sama tidak mahram. Ya. Kenapa Rasulullah katakan bahwasanya ipar itu kematian? Karena banyak kaum muslimin menganggap remeh yang namanya ipar. Adik ipar saja itu seperti adik kandung. Ikhwah nggak bisa, nggak sama. Ya. Tidak sama. Anggapan-anggapan adik, ayah angkat, anak angkat itu tidak merubah hukum. Ya. Tidak merubah hukum. Bahkan ada sepasang suami istri mengadopsi seorang anak yang masih bayi, masih orok, masih merah. Oke, dia hanya sekedar anak angkat. Ketika dia sudah besar, dia bukan mahram. Kalau dia laki-laki, si ibu harus berjilbab menutup aurat di hadapan dia. Kalau dia perempuan, si ayah harus nutup auratnya, dia nggak boleh menyentuh dia karena dia bukan mahramnya. Padahal dia diadopsi dari kecil. Jadi hukum itu terkait dengan nasab, ikhwah. Ya, demikian juga adik ipar. Walaupun perasaan kita atau mungkin adik ipar kita ini sudah ikut dengan kita sejak kecil, ya sejak TK dia sudah dengan kita ikut. Hingga akhirnya dia remaja, apakah dia bisa menjadi mahram? Enggak bisa jadi mahram, dia tetap orang lain. Dia tetap tidak mahram. Demikian ikhwah. Dia sudah gadis, ya, gadis. Maka kita sebagai suami dengan adik ipar yang ikut dengan kita sejak dia TK misalnya, ya walaupun perasaan kita mungkin sudah bukan lagi abang, bahkan kita merasa ini udah seperti anak kita karena ikut dia sejak kecil. Namun perasaan-perasaan seperti itu tidak merubah hukum. Ya, perasaan-perasaan seperti itu tidak merubah hukum. Dia tetap orang lain. Demikian. Jadi ibu yang bertanya tidak boleh ibu berboncengan dengan adik ipar. Terus gimana caranya? Insya Allah kan mungkin ada ojol, ya, ojol umat. Mungkin ibu bisa cari langganan lah yang bisa ngantar jemput setiap hari. Apalagi kan ibu bekerja setiap hari. Ibu coba booking dia untuk berapalah sebulan tuh antar jemput. Insya Allah ada yang mau. Atau ibu cari akhwat-akhwat yang lain yang mau bekerja, yang mau mendapat gaji. Kerjanya antar jemput. Demikian ibu dari rumah ke tempat bekerja, jemput dari tempat bekerja, tempat kantor ibu, kemudian diantar ke rumah. Insya Allah ada. Ya, insya Allah ada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberinya jalan keluar. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Tapi sepertinya hanya satu pertanyaan, tidak ada masuk lagi. Tapi para pemirsa rahimanallahu wa iyyakum, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.